Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, saya Faulunisa dari kelas 2A PBA ingin menyampaikan mengenai analisis kritis pimpinan ibadah haji dan petugas pemungut zakat dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Pada dasarnya, ibadah haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Dan dalam jabatan pimpinan ibadah haji ini juga harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti wewenang jabatan ibadah haji, tanggung jawab dari pemegang jabatan ibadah haji, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pemegang jabatan ibadah haji. Selain ibadah haji, saya juga akan membahas mengenai rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Sama seperti halnya pemegang jabatan ibadah haji, pemegang jabatan pemungut zakat atau amil zakat juga memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu wewenang yang harus dilaksanakan petugas zakat, juga ketentuan dalam mengeluarkan zakat hewan unta, sapi, zakat hewan gembala, dan pengklasifikasian zakat hewan gembala serta zakat harta milik serikat. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai pimpinan ibadah haji. Pimpinan ibadah haji memiliki 2 wewenang, yaitu yang pertama, wewenang mengatur perjalanan haji, dan yang kedua, wewenang mengatur pelaksanaan haji. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pemegang wewenang ibadah haji adalah seseorang yang ditaati, yang memiliki pendapat baik, memiliki kelebihan, kewibawaan, dan hidayah. Dan yang dimaksud dengan hidayah yaitu dia tidak fathul khisyah, tidak sepi dari panca inderanya. Dia berakal, sehat, normal, memiliki ilmu, dan memiliki iman dalam haji. Dan tanggung jawab dari pemegang jabatan ibadah haji ini ada 10 macam, yaitu yang pertama, mengorganisasikan dalam perjalanan dan istirahat mereka sehingga jamaah tidak mengalami musibah di perjalanan. Dan yang kedua, mengatur grup perjalanan mereka dan menunjuk kepala regu bagi masing-masing kelompok jamaah. Dan untuk yang ketiga, yaitu bersikap lemah lembut kepada para jamaah dalam perjalanan mereka. Lalu yang keempat, menempuh jalan yang paling jelas dan yang paling baik. Dan yang kelima, menyuplai air dan makanan bagi para jemaah haji. Yang keenam, menjaga dan mengawal mereka dalam beristirahat maupun perjalanan. Lalu yang ketujuh yaitu menjaga dan membela mereka dari orang-orang yang menghalangi perjalanan mereka. Yang kedelapan, menjadi penengah dan pendamai antar kedua belah pihak yang bertikai. Yang kesembilan yaitu meluruskan bagi orang yang menyimpang dan memberi pelajaran bagi orang yang berkhianat. Dan yang ke-10 yaitu menjaga keluasan waktu sehingga tidak membuat para jamaah tergesa maupun ada yang tertinggal. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membahas mengenai pemegang jabatan pemungut zakat. Nah, pemegang jabatan pemungut zakat ini memiliki beberapa wewenang yang harus dilakukan. Nah, salah satunya dari 3 hal ini yang harus dilakukan. Salah satunya, yang pertama, ia menangani pemungutan zakat dan pembagiannya. Ia boleh melakukan 2 hal tersebut sekaligus. Dan yang kedua, ia menangani tugas pemungutan zakat itu, sementara ia tidak menangani tugas pembagiannya.
maka wewenangnya hanya sebatas menangani pemungutan zakat dan tidak berhak untuk membagikannya. Lalu yang ketiga, tugasnya dalam urusan zakat ini masih umum. Ia tidak diberikan perintah untuk membagikannya dan juga tidak dilarang, sehingga tugas yang masih umum itu dapat diartikan bahwa ia merangkap dua tugas sekaligus, yaitu memungut dan membagikannya. Lalu syarat-syarat yang diperlukan bagi pemegang tugas pemungut zakat ini adalah yang pertama, jika ia adalah petugas dalam lingkup Kementerian Tanwid atau Perdana Menteri, maka ia harus berstatus merdeka, seorang muslim, bersikap adil, dan memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum zakat. Jika ia berada dalam lingkup Kementerian Tanfid atau Menteri Eksekutif yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut zakat dengan jumlah yang telah ditetapkan, jika ia mempunyai pengetahuan tentang hukum zakat, dan hal ini baru diperbolehkan. Lalu untuk yang selanjutnya saya akan membahas mengenai zakat hewan hasil peternakan. Yang pertama yaitu zakat unta. Dari jumlah terendah harta yang dikenai zakat yaitu dari 5 ekor unta hingga 9, zakatnya yaitu 1 ekor kambing domba berusia 6 bulan atau kambing kacang berusia 1 tahun. Dari 10 hingga 14 ekor unta, zakatnya yaitu 2 ekor kambing. Dari 15 hingga 19 ekor unta, zakatnya yaitu 3 ekor kambing. Dan dari 20 ekor unta hingga 24, zakatnya adalah 4 ekor kambing. Lalu dari 25 ekor unta dia sampai 35, zakatnya yaitu berupa unta betina berusia 1 tahun. Lalu dari 36 hingga 45 ekor unta, zakatnya berupa seekor unta betina bintu labun atau unta betina berusia 2 tahun. Lalu dari 46 hingga 60 ekor unta, zakatnya berupa 1 ekor unta hikoh atau unta betina berusia 3 tahun serta sudah bisa dikendarai dan dibuahi. Lalu untuk dari 61 hingga 75 ekor unta, zakatnya berupa 1 ekor unta betina jazaah atau unta betina berusia 4 tahun. Dan dari 76 hingga 90 ekor unta, yaitu zakatnya berupa 2 ekor unta betina bintu labun yang berusia 2 tahun. Dari 91 hingga 120 ekor unta, zakatnya berupa 2 ekor hikoh berusia 3 tahun. Lalu yang selanjutnya yaitu zakat sapi. Nisab atau jumlah terendah dari jumlah zakat sapi yaitu dari 40 sampai 120 ekor, zakatnya berupa kambing berusia lebih dari 6 bulan atau kambing kacang yang berusia 1 tahun. Dan dari 120 sampai 200, zakatnya berupa 2 ekor kambing. Dan dari 201 hingga 400 ekor, zakatnya berupa 3 ekor kambing. Dari 400 ekor, zakatnya berupa 4 ekor. Setiap kali bertambah 100 ekor, maka ditambah pula 1 ekor kambing dalam zakatnya. Lalu yang selanjutnya yaitu pengklasifikasian hewan gembala. Nah, dalam pengklasifikasian hewan gembala ini, yang pertama, domba dimasukkan ke dalam kelompok hewan kacang. Lalu kerbau dimasukkan ke dalam kelompok hewan sapi. Unta khurasan berpunuk 2 dimasukkan dalam unta berpunuk 1 karena keduanya adalah sejenis. Unta ini tidak dimasukkan dalam kelompok sapi dan sapi tidak dimasukkan ke dalam kelompok domba karena keduanya adalah jenis yang berbeda. Lalu harta manusia dikumpulkan perhitungannya meski hartanya berpencar untuk penentuan zakat. Yang selanjutnya yaitu
Zakat harta milik serikat. Zakat harta milik serikat ini dikeluarkan zakatnya dalam satu paket jika syarat-syarat harta serikat terpenuhi. Menurut Imam Malik, harta milik serikat yang disatukan tidak dipungut zakatnya hingga masing-masing harta pihak yang berserikat itu telah mencapai nisab. Dan saat itu baru masing-masing pihak mengeluarkan zakatnya secara sendiri-sendiri. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, yaitu harta serikat itu tidak dikeluarkan zakatnya secara tersendiri-sendiri jika hartanya telah mencapai nisab. Lalu yang selanjutnya yaitu zakat hewan gembala. Nah, zakat hewan gembala ini memiliki dua syarat, yaitu yang pertama, hewan digembalakan di padang gembala sehingga gemuk, susu yang dihasilkan banyak, hasil produksi melimpah, juga biaya perawatannya sedikit. Dan yang kedua, hewan gembala telah mencapai 1 tahun dari keberadaannya di tangan pemiliknya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tidak ada zakat harta kecuali yang telah melampaui 1 haul atau 1 tahun. Nah, untuk anak-anak domba zakatnya bersama dengan induknya dan jumlah induknya telah mencapai nisab. Untuk kuda, bagal, dan himar tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara itu, Imam Abu Hanifah mewajibkan zakat atas kuda betina yang gemuk sebesar 1 dinar setiap ekor kuda. Dan untuk yang selanjutnya yaitu zakat perpohonan dan pohon kurma. Imam Abu Hanifah mengharuskan zakat atas seluruh macam buah dan buah kurma dan tumbuhan, kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi yang biasa digunakan untuk panah, pelepah pohon kurma, tangki pohon, dan segala tanaman yang tumbuhnya secara tidak sengaja. Sementara Imam Syafi'i hanya mewajibkan zakat atas buah kurma dan anggur, dan tidak mewajibkan zakat atas seluruh hasil buah-buahan selain kurma dan anggur. Nah, zakat dari buah ini memiliki 2 syarat, yaitu yang pertama telah matang dan jadi betul serta enak untuk dikonsumsi. Yang kedua, hasil buah-buahan itu mencapai 5 wasak. Nabi SAW bersabda, "Walaisa fi maduna khamsi au suqin shadaqah." Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. Hadis riwayat Bukhari nomor 1405 dan Muslim nomor 979. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu zakat tanaman. Imam Abu Hanifah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat atas seluruh macam tanaman. Sementara menurut Imam Syafi'i, zakat hanya dipungut atas tanaman yang ditanam oleh manusia yang digunakan sebagai makanan pokok. Zakat tanaman ini diambil setelah matang dan dapat dikonsumsi, dan baru diambil setelah dibersihkan jika jumlah satu jenis tanaman itu mencapai 5 wasak. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu zakat perak dan emas. Besar zakatnya yaitu 2,5% berdasarkan sabda Rasulullah SAW, fi wariqi rubu'ul ushri. Dalam mata uang, emas dan perak terdapat kewajiban sebesar 2,5%. Nisab perak adalah 200 dirham dalam timbangan Islam. Dari jumlah 200 dirham tersebut dipungut
sebesar 5 dirham, yaitu 2,5%-nya. Dan untuk nisab emas dari 20 dinar sebagai timbangan Islam, maka darinya dipungut sebesar 2,5%. Baik emas yang masih murni maupun yang telah dibentuk menjadi perhiasan nilainya sama saja. Dan untuk yang selanjutnya yaitu zakat barang tambang. Nah, para fuqaha berbeda pendapat mengenai zakat barang tambang ini, terutama yaitu Imam Abu Hanifah mewajibkan penarikan zakat dari barang tambang yang bisa dibentuk dengan api seperti perak, emas, dan tembaga. Abu Yusuf mewajibkan penarikan zakat barang tambang yang dijadikan perhiasan seperti intan permata. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, barang tambang wajib ditarik zakatnya terutama emas dan perak. Nah, tentang besar zakat yang harus dipungut dari barang tambang ini ada 3 pendapat, yaitu besar zakatnya adalah 2,5% seperti zakat yang dipungut dari emas dan perak. Yang kedua, besar zakat 20% seperti zakat yang dipungut dari rikas. Yang ketiga, besar zakat ditentukan sesuai dengan kondisinya. Jika biaya eksplorasi yang dihabiskan banyak, zakat yang harus dikeluarkan hanyalah sebesar 2,5%. Sedangkan jika biaya eksplorasinya sedikit, maka zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 20%. Dalam penarikan zakat barang tambang ini, tidak harus memenuhi syarat haul atau telah melewati masa 1 tahun. Karena ia adalah harta yang dipungut zakatnya langsung saat harta itu ada, yaitu rikas. Rikas adalah harta terpendam sejak masa jahiliyah yang didapatkan di dalam tanah mati atau yang belum memiliki tuannya, pemiliknya. Nah, penemunya ini harus mengeluarkan zakat sebesar 20% dari nilai rikas itu. Kemudian zakat itu diberikan kepada penerima zakat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wa fi rikasi khumusu. Dalam harta rikas terdapat kewajiban zakat sebesar 20%. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu membacakan doa bagi pembayar zakat saat ia menunaikan zakatnya. Nah, petugas pemungut zakat ini harus mendoakan orang yang telah menunaikan zakat saat ia menerima uang dari pezakat tersebut. Dan untuk membedakan mereka dengan ahli zimmah yang membayar jizyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ya, artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi tentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Pendengar, Maha Mengetahui. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembagian zakat kepada para penerima yang berhak. Nah, pembagian zakat kepada para penerima yang berhak ini terdapat pula dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.